Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Priska Oktaviana dengan NIM 72114198 dari Rombal Akuntansi B 2019 ingin sedikit menyampaikan tentang implikasi etis dan teknologi informasi. Cakupan perspektif yaitu menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, serta intuisi sosial dan sejarah dan seperangkat aturan. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, dan teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Undang-undang komputer. Undang-undang komputer ini sendiri mencakup hak dan akses data, privasi, serta kejahatan komputer. Yang pertama, hak dan batasan akses data, yaitu memberikan hak terhadap warga negara dan organisasi terhadap akses yang dipegang oleh pemerintah dengan beberapa pengecualian. Ada privasi dan kejahatan komputer, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang keamanan komputer usaha kecil dan pendidikan, serta undang-undang perangkat atas akses palsu dan kejahatan serta penipuan melalui komputer. Penerapan budaya etika, yaitu apabila jika perusahaan dituntut untuk berperilaku etis, maka manajemen tingkat atas harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan. Kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas beberapa aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Dalam program etika, ada aktivitas yang biasa dilakukan, yaitu komitmen terhadap pelanggan, komitmen terhadap karyawan, komitmen karyawan terhadap security Pasifik, komitmen karyawan ke karyawan, komitmen terhadap masyarakat, dan komitmen terhadap pemegang saham. Kode perusahaan yang disesuaikan, yaitu adalah kode etik yang dirancang sendiri oleh perusahaan, terkadang merupakan kode adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Nah, alasan pentingnya etika komputer yaitu adalah pertama, kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita inginkan. Faktor transformasi, yaitu didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Hak sosial dan komputer, yaitu faktor ketidaktampakan. Yang pertama, nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Alasan pentingnya etika komputer. Jadi, klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, yaitu Privacy, Accuracy, Property, and Accessibility, yang merupakan rancangan dari Richard O. Mason. Selanjutnya ada hak privasi dan hak untuk mendapatkan keakuratan. Hak kepemilikan, yaitu hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer, dan hak mendapatkan akses. Audit informasi dibagi menjadi dua, yaitu audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal itu sendiri adalah audit dari beberapa perusahaan yang diandalkan untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan audit internal yaitu staf perusahaan yang memiliki tugas serupa dengan audit eksternal, tetapi cakupan tanggung jawabnya lebih luas. Jenis audit dibagi menjadi tiga, yaitu audit finansial, audit operasional, dan audit berkelanjutan. Audit finansial itu sendiri memiliki tugas yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktiva yang dilaksanakan auditor eksternal. Auditor operasional memiliki tugas memvalidasi efektivitas prosedur dan dikerjakan oleh analis sistem.
Sedangkan audit berkelanjutan yaitu sama dengan audit operasional tetapi berlangsung terus-menerus. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Ada kode etik yaitu di dalamnya ada ACM, yaitu sebuah organisasi komputer tertua di dunia yang didirikan pada 1947. Nah, di dalam ACM itu terdapat kode etik dan perilaku profesional. Yang pertama ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional dan yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada klien dan atasan, yang ketiga ada produk, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada manajemen, yang keenam ada profesi, yang ketujuh ada kolega, dan yang kedelapan adalah diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Di mana sih kita dapat mendapatkan pendidikan etika komputer tersebut? Ada 3, yaitu mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup 1. Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. 2. Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. 3. Mendidik eksekutif dan perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. 4. Mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. 5. Secara efektif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.